harus setiap dipakai di ruangan ini, setiap dipakai di ruangan ini selalu begitu. Tes, cek, bismillah. Tes, keraskan lagi Mas Soni. Tes, tes, kekerasan. Tes, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di Rabu sore yang penuh cahaya ini Allah Ta'ala pertemukan kita di kajian ini dalam keadaan sehat walafiah. Mudah-mudahan yang sehat makin sehat, enggak kena penyakit, yang sakit jadi sehat, dan sehatnya bisa digunakan untuk taat. Amin. Allahumma amin. Pemirsa dimanapun antum berada, sahabatku dimanapun antum berada, khususnya ibu-ibu jamaah pengajian, ya selamat bertemu kembali untuk pemirsa dengan channel YouTube Habib Novel Al-Idrus yang insya Allah channel yang penuh barokah. Ya, insya Allah channel yang penuh barokah. Dan untuk ibu-ibu, alhamdulillah bisa ketemu lagi di sini dalam keadaan yang sehat wal afiyah. Ya, sehat wal afiyah. Di luar sana hujannya Masya Allah. Terus ya, lebat, sangat lebat. Jawa ini pun deres pol. Ya, hujannya sangat lebat di luar sana. Insya Allah nanti pengajiannya selesai, hujannya selesai. Jadi ibu-ibu pulangnya juga enak. Dan hujannya jadi hujan yang membawa rahmat, bawa manfaat. Amin Allahumma amin. Sebelum saya melanjutkan apa yang harus saya sampaikan, sekali lagi saya mengingatkan kepada semuanya, yang punya hutang puasa harap segera dibayar hutang puasanya. Karena Ramadan semakin dekat ya, Ramadan sudah semakin kelihatan. Jangan sampai nanti, ya Allah kok sudah poso masih punya hutang. Kok udah Ramadan masih punya hutang. Nah kita upayakan agar anak-anak kita, pasangan hidup, kerabat, keluarga jadi ingat. Kalau bulan Ramadan sebentar lagi dan hutang puasanya harus segera dibayar. Pada kesempatan kali ini saya mau nawaitu belajar tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kaitannya dengan dunia ibu-ibu serta dunia masyarakat zaman sekarang, judulnya dikit-dikit galau. Dikit-dikit galau, dikit-dikit curhat, ya dikit-dikit curhat, dikit-dikit galau, sumpek suntuk. Nah ini masyarakat zaman sekarang kan Masya Allah ya, artinya sampai galau itu menjadi hal yang biasa, sumpek itu menjadi hal yang biasa karena terlampau sering sumpek, terlampau sering galau. Beda dengan orang dulu. Kita bisa tahu orang itu sumpek itu karena orangnya nggak pernah sumpek. Kok dungaren ya wakmu ya, wajahmu kok tumben, nggak semangat itu. Tapi kalau wajah teman kita dan wajah kita dilihat teman kita,
Ya ben dina kaya ngono. Tiap hari wajah suntuk, tiap hari wajah lungset ya, tiap hari wajah keluh kesah ya, naudzubillah min dzalik. Nah, Isra dan Mi'raj adalah salah satu cara yang Allah gunakan untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara yang Allah gunakan untuk menghibur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu di Isra dan Mi'rajkan di Amul Huzn. Sampai tahunnya itu disebut tahun kesedihan. Dengan wafatnya dua orang yang sangat dicintai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha yang dapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan paman beliau Abu Thalib. Ini dua manusia yang sangat dicintai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sedih wajar ketika kekasihnya itu berpulang ke rahmatullah. Rasulullah sedih wajar. Kenapa sedih? Karena Sayyidah Khadijah itu enggak ada, ya kok mirip gitu ya. Orang yang punya sifat seperti beliau sekian persen tuh cari susah. Laki aja enggak ketemu, apalagi perempuan. Bayangkan tuh Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Punya duit tuh kalau sekarang triliunan. Kalau sekarang triliunan. Begitu nikah dengan Nabi Muhammad SAW, uangku milikmu, aku milikmu. Silahkan pakai. Coba cari suami model begini, cari istri model begini. Wangel. Nah, uangnya cuman nilainya belasan juta saja, hitungannya itu jelimetnya luar biasa. Ini triliunan hasil kerja puluhan tahun. Ya, hasil kerja puluhan tahun diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada hitungan sama sekali. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi tantangan-tantangan dari orang-orang yang menentang, dari orang yang membenci, dari orang yang enggak suka, dari orang yang menyakiti, selalu dari lisan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha keluar kalimat-kalimat yang menghibur. Ya, istri zaman sekarang ya yang seperti ini ya, yang enggak seperti ini ya tidak. Ya, istri zaman sekarang itu tidak sedikit yang kemudian ngomong sama suaminya, makanya jangan seperti itu. Ya, kalau udah begini bagaimana? Kalau udah begini bagaimana? Bukan meringankan, tambahi mumet. Bukan kalimat yang menyejukkan, wis tak kandhani to, ngeyel awakmu, rasakno. Ya, bukan menyejukkan, tapi ya memanaskan. Ya, memanaskan hati, memanaskan diri, ya, membuat emosi. Ini Sayyidah Khadijah enggak, semua kalimatnya itu menenteramkan hati. Ya itulah ketika baginda SAW itu kehilangan Sayyidah Khadijah dan kehilangannya dalam keadaan sangat menyedihkan. Sayyidah Khadijah itu dan Rasulullah SAW diboikot 3 tahun. Ya, sehingga enggak dapat makanan pokok, makannya rerumputan. Ini konglomerat nomor 1, makannya rerumputan. Sampai yang keluar kotoran yang keluar itu sama dengan kotoran hewan kalau dalam riwayat seperti itu. Sama. Itu istri Nabi Muhammad SAW. Yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak memilih untuk hidup menderita, tapi tidak pernah merasakan derita adalah sebuah penderitaan. Ya, selama engkau ada di sampingku, maka semua itu menjadi indah untukku. Masya Allah, orang zaman sekarang, kowe aduh gak apa-apa mas, sementing duit sak gepok. Zaman sekarang ini. Ya, ini kalau Sayyidah Khadijah enggak. Suaminya di sampingnya itu segala-galanya. Ya segala-galanya. Kalau udah ada suaminya di sampingnya enggak ngomongkan sesuatu yang melukai hatinya. Enggak ngomongkan sesuatu yang merisaukannya. Enggak ngomongkan sesuatu yang tidak membuat tidak nyaman. Ya, yang buat tidaknya nyaman. Yang diomongkan semua membuat nyaman, menyenangkan.
Makanya ketika Nabi SAW itu dapat wahyu pertama kali, dapat wahyu di Gua Hira, dari gunung turun pulang ke rumah, ya dari gunung turun pulang ke rumah, kalimatnya Nabi SAW, zammiluni, zammiluni, ngalem, manja, selimutin aku, selimutin aku. Apakah Nabi enggak bisa selimutan sendiri? Bisa. Apakah enggak mampu? Sangat mampu. Tapi kenapa kok minta diselimutin? Karena paham istrinya penyayang. Coba engkau minta selimutin istrimu, tolong selimutin aku sayang, ojo ngalem. Selimutnya dilemparkan mungkin ya, jangan ngalem, manjanya luar biasa gitu. Ini Nabi SAW manja dalam tanda kutip kepada istrinya, karena memang istrinya luar biasa, Sayyidah Khadijah. Maka ketika istrinya wafat, suaminya sedih, yo pantes. Pantes. Nah kalau sekarang ada suami istrinya wafat kok senyum-senyum cengar-cengir, mungkin yo pantes. Mungkin yo pantes, naudzubillah min dzalik, mungkin pantes ketika istrinya meninggal dia bahagia, pantes gitu ya. Buat dia loh ya, mungkin karena apa? Karena istrinya nyebelin, jengkelin, kalimatnya pedes, begitu istrinya sedo tuh dia alhamdulillah. Yo naudzubillah min dzalik. Tapi beda dengan Nabi SAW, sedih dengan kesedihan yang luar biasa. Nah sama Allah Ta'ala dihibur. Dihibur, hiburannya apa? Isra Mi'raj. Diperjalankan pada sebagian kecil dari waktu malam. Apa isinya? Saya nggak akan bahas detail satu persatu, ini dari sisi hiburannya ya. Ternyata jalan-jalan. Dihibur jalan-jalan. Jalan-jalannya apa? Ketemu orang soleh. Jalan-jalannya ketemu orang soleh. Dan mengunjungi tempat-tempat yang pernah menjadi tempat kehidupan orang soleh. Dan mengunjungi tempat yang nanti akan menjadi tempat tinggalnya manusia yang paling soleh. Yaitu baginda Muhammad SAW. Diajak ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dikasih tahu nanti kamu akan hijrah ke sini. Nabi sholat di situ. Diajak ke Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa, Nabi SAW sholat di situ. Diajak ke makamnya Nabi Musa, Nabi SAW sholat di situ. Diajak ke tempat Nabi Musa terima wahyu Bukit Tursina, Nabi sholat di situ. Setelah ke tempat-tempatnya orang-orang soleh, ya ke tempat-tempatnya orang-orang soleh, Nabi Muhammad SAW diajak bertemu dengan orang-orang soleh, dari kelompok minal anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul dipertemukan di Masjidil Aqsa, tempat yang terbaik di muka bumi, kumpul ijtima anbiya wal mursalin. Masya Allah. Ya, ijtima anbiya wal mursalin. Semua nabi, semua rasul dikumpulkan di situ, kemudian dipimpin sholat berjamaah oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu diajak lagi jalan-jalan. Kalau alam dunia sudah beres, diajak ke alam langit. Di alam langit ketemu siapa? Ketemu lagi manusia-manusia yang soleh. Ketemu nabi-nabi di setiap langit. Setelah itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ambil satu garis, dari sekian banyak hikmah Isra dan Mi'raj, salah satunya adalah jalan-jalan bertemu orang soleh. Jalan-jalan ke tempat yang soleh, tempat yang baik. Makanya dalam sebuah hadis baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, safiru tasfihu, safiru turzaku, atau kama qala sallallahu. Lakukanlah perjalanan, kamu akan jadi sehat. Lakukanlah perjalanan, kamu akan jadi sehat. Tentunya perjalanan yang tidak melanggar aturan syariat. Kamu akan jadi sehat. Itu jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Saya waktu pernah saya sakit 1 bulan itu ya. Saya sakit waktu itu. Ya orang nggak ngerti kalau saya sakit. Sebab saya kalau sakit ya nggak cerita-cerita saya sakit. Ya, dan nggak tak tunjukkan kalau saya sakit. Dan sekarang buat pelajaran nggak apa-apa. Saya pernah sakit 1 bulan. Itu nggak semunjung-kunjung muncul kesehatan seperti biasanya. Ya badan saya seger, tapi saya sakit badan saya. Karena saya kalau sakit dia tetap seger, alhamdulillah. Akhirnya dinasehatin oleh
paman saya, keluar, buat keluar. Langsung saya ambil kunci mobil, ya, kemudian setir mobil, keliling Solo, waras. Sehat langsung. Ya langsung sehat. Safiru tafsihu. Lakukan perjalanan, kamu akan sehat. Entah rahasianya apa. Tapi di situ dalam perjalanan itu memang betul ada hadis. As-safar qit'ah minal adzab, atau kama qala sallallahu. Perjalanan itu secuil daripada azab, daripada siksa. Yaitu kalau jalannya sama orang yang nyebelin, kendaraannya enggak menyenangkan, ya perjalanannya juga berat, ya itu memang jadi siksa. Tapi kalau perjalanannya ditemani sama orang yang menyenangkan, Nabi SAW ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam, kendaraannya pun super canggih, kendaraannya buruk, bukan sembarang kendaraan. Enggak dinaikkan kuda, dulu kan adanya kuda, enggak dinaikkan onta, dulu adanya onta. Maka dikasih kendaraan yang terbaik, buruk, kendaraannya terbaik, temannya terbaik, yang ditemui yang terbaik, ya jadinya menyenangkan. Sudah naik mobil, mobilnya mogok-mogok. Ya, satu mobil yang nemeni pada ngorok, ya. Mobilnya mogok-mogok, yang nemeni pada ngorok. Kalau melek yang dicari cuman urusan badok gitu kan ya. Urusan begitu. Nah, iya begini ya melelahkan, ya melelahkan. Tapi coba kalau temennya itu menyenangkan, menyegarkan, ya enggak capek. Mobilnya Masya Allah, gasnya belum diijak udah jalan, matic maksudnya. Ya mobil matic itu kan belum diijak udah jalan. Ya kemudian jalannya ngelayer ya juga enak. Kemudian tidak ada yang punya satu Indonesia. Loh kenapa? Buruh kan enggak ada yang punya satu dunia, kendaraannya betul-betul canggih dan langka. Ini kalau seperti itu ya perjalanannya menyenangkan. Ar-rafiq qabla tariq. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW sebelum melakukan perjalanan pilih teman dulu. Pilih teman. Temannya menyenangkan atau tidak. Kalau tidak ya Allah siap terima azab. Iya siap terima azab. Ikhwani rahimakumullah. Ini lakukan perjalanan kamu akan sehat. Ya. Tadi saya melakukan perjalanan ke Jogja untuk ceramah, untuk dakwah di sana. Alhamdulillah hasilnya bukan tambah lemes tapi tambah seger. Ya, tambah seger. Kenapa? Safiru tafsihu. Lakukan perjalanan, kamu akan mendapatkan kesehatan. Para ulama mengatakan bukan cuma kesehatan fisik, kesehatan batiniah. Dengan berjalan ke tempatnya orang-orang soleh, ketemu orang soleh, dicas. Tadinya cahaya kita cuma 5 watt, ketemu orang soleh, jadi 100 watt. Kan gitu. Saya beruntung dengan majelis ini, karena jenengan kan solihah. Jadi saya cuma duduk di sini, saya kecas, langsung semangat. Apalagi ada sehah wal afiyah. Dan bunyai-bunyai yang lain di sebelah kanannya. Apal Quran semua itu Masya Allah itu. Ya banyak Al-Quran yang berjalan di sekitar kita. Ya kita ya jadi sehat, seger, insya Allah. Safiru tasfihu, safiru turzaku. Lakukan perjalanan, kamu akan dapat rezeki. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Seneng no atimu. Ya, seneng no atimu. Karena Kanjeng Nabi SAW, Isra dan Mi'raj disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Nabi SAW dikasih sesuatu yang bisa menghibur selama-lamanya. Dikasih oleh-oleh. Kan itu perjalanan. Pulang disangoni, nih oleh-oleh. Dioleh-olehi. Apa oleh-olehnya? As-sholah. Dioleh-olehi sholat. Makanya Kanjeng Nabi SAW itu kalau lagi pengen tambah seger, di mana beliau selalu seger. Beliau mengatakan, arihna bis sholah ya Bilal. Ya Bilal arihna bis sholah. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hei Bilal, tolong jadikan aku rehat. Jadikan aku semakin lapang selapang-lapangnya, senang sesenang-senangnya bis sholah. Dengan sholat. Kenapa? Karena Bilal itu muadzin. Jadi Bilal suruh adzan, ayo adzan qomat gitu ya. Biar saya bisa sholat, karena kalau saya sholat itu nyamannya luar biasa. Nah ini sangunya itu.
bekalnya itu. Jadi sholat itu akan menghapus suntuk, sholat itu akan menghapus duka, sholat itu akan menghapus lelah, sholat itu akan menyehatkan, sholat itu akan menguatkan, sholat itu akan menyemangatkan, sholat itu seharusnya begitu. Yang terjadi dengan kita, sholat itu melelahkan, sholat itu menyiksa saudara-saudara. Ya, sholat itu beban yang luar biasa. Ya, sholat itu sampai Z menjadi sesuatu yang gak enak buat kita. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak melihat itu sebagai solusi, tidak melihat sholat sebagai hadiah, tidak melihat sholat itu sebagai titipannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak melihat sholat sesuatu yang besar, kita menganggap sholat itu beban, ya dapatnya seperti apa yang kita lihat. Tapi kalau sholat itu sesuatu yang menyenangkan, maka begitu masuk sholat stres hilang, masuk sholat hutang lenyap. Oh iya, pas sholat kan gak dihutang ya. Ya kan ya, selesai sholat hutangnya muncul lagi. Sehingga bahagia gak usah cari jauh-jauh, cukup gelar sejadah jadi bahagia, jadi senang. Alhamdulillah. Nah inilah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, ibu-ibu sekalian. Dan insya Allah beberapa belas atau berapa puluh menit lagi kita akan masuk maghrib ya, masuk maghrib. Dan itu masuk tanggal 15 Rajab ya, 15 Rajab bagi yang berpendapat Rajabnya Kamis, dan tetap 15 Rajab juga hari ini gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan 15 Rajab itu ulang tahun saya, jadi terima kasih sudah ngasih saya hadiah, jazakumullah khairan. Oh iya kan saya dikasih hadiah kehadiran jenengan semua ini. Nah ini makanya tadi hidangannya nasi kuning, ya nasi kuning itu tasyakuron hari kelahiran saya 15 Rajab. Kemudian teruntuk Haji Sulaiman yang ada di Palembang yang ngasih hadiah saya tongkat ini dan 2 tongkat lainnya. Jazakumullah khairan, tongkatnya sudah saya terima dan bagus sekali tongkatnya. Ya, tongkatnya apa? Bagus dan saya suka, langsung saya pakai. Kok yang dilalah, subhanallah. Ini tongkat itu mau dikasih ke saya sangat lama, ya sangat lama. Ini dari pering ini. Kalau saya lihat dari bambu kelihatannya ya, dari bambu tapi diukir indahnya luar biasa, dikasih warna hijau ya, cantik, cakep seperti yang megang saudara-saudara. Masya Allah, memuji diri sendiri. Ya, kok ya datangnya pas hari ini, ada namanya pula Al-Habib Novel Al-Idrus tuh. Di sini ada tulisannya, pakai bahasa Arab itu ya, ada namanya. Terima kasih, jazakumullah khairan, insyaallah berkah manfaat. Kemudian untuk akhina dari Singapura, Mas Seto ya. Siapa namanya Mas Seto? Enggak, nama anaknya, Muhammad Miswan ya. Maswan ya, Muhammad bin Maswan bin Mansur yang telah memberikan donasi untuk Majelis Ar-Raudhah dan semua yang berdonasi untuk Majelis Ar-Raudhah yang enggak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, jazakumullah khairul jaza fid dunya wal akhirah dengan balasan yang berlipat. Nah, dan teruntuk ya nasi tumpeng belakangan, ya aman sebentar. Ya, nasi tumpeng off the record saja, nanti yang di rumah Mary repot. Itu ada yang hadiahi saya nasi tumpeng, nih jamaah ibu-ibu pengajian ngasih hadiah saya nasi tumpeng ya. Nanti nasi tumpengnya saya sembelih. Dipotong maksudnya gitu kan, tumpengan. Nah, kita kirim Fatihah 1 kali untuk orang-orang yang membantu Majelis Ar-Raudhah yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Guru-gurunya sudah meninggal dunia, kerabatnya sudah meninggal dunia, terkhusus untuk akhina Muhammad tadi, ayahandanya Maswan bin Mansur yang telah wafat, dan siapapun yang menitipkan doa untuk orang tuanya, dan terkhusus untuk orang tua saya Muhammad bin Ahmad Al-Idrus, ayahanda saya, dan leluhur saya serta guru-guru saya, semoga juga guru-guru jenengan semua, orang-orang tua jenengan yang sudah sedo sudah pindah ke alam sana, semoga amal soleh kita diterima, diberi pahala sebanyak-banyaknya, disampaikan pahalanya kepada beliau-beliau semua, sehingga dijadikan taman kuburnya sebagai taman-taman surga, diletakkan rohnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin
dan semoga kita diberi umur yang panjang, sehat wal afiyah, ya, barokah, manfaah, rezeki berlimpah ruah, datang dari segala arah, enggak pakai susah payah, enggak ada masalah dunia dan sampai ke jannah untuk kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, sahabat-sahabat kita, dimanapun berada. Dan semoga kita husnul khatimah. Ala hadhiniyah wa ala kul niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah untuk yang ulang tahun ya hari ini Ibu Fauziah, ya, kemudian juga Bu Seha wal Afiyah berapa hari yang lalu ya, kemarin kalau enggak salah. Kemudian juga yang enggak saya sebutkan namanya, orangnya hadir di sini. Ya, dan siapapun yang lagi ulang tahun atau kemarin ulang tahun atau besok ulang tahun atau entah kapan ulang tahun. Yang pengen juga didoakan, saya niatkan juga dalam doa ini, semoga semuanya panjang umur, sehat wal afiyah, ya, rezeki berlimpah ruah dari segala arah, tanpa susah payah, enggak bawa masalah, mengantarkan sampai jannah, kemudian ilmunya berkah, ilmunya manfaat, kemudian bisa senang hidupnya beserta seluruh keluarganya, dijauhkan dari petaka dunia dan petaka akhirah, ya, diberi kemudahan dalam urusan dunia dan urusan akhirah. Wa kullu hajjah maqdiyah, semua hajatnya terpenuhi, enggak pakai susah payah, enggak pakai masalah. Ala hadhiniyah wa ala manahibuna Ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullah khairan. Mari kita tutup dengan doa yang bisa kita baca. Nanti selesai itu saya mau potong tumpeng. Ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Tumpengnya Masya Allah.